Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Irma dalam pelajaran seni budaya kelas 8. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan kebersihan diri ya, agar kita semua senantiasa sehat dan terhindar dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Kamis 12 November 2020, saya ingin kalian menyiapkan peralatan belajar kalian seperti buku paket, buku catatan, dan pulpen. Karena setelah ini kalian akan menyaksikan atau menyimak pembelajaran yang akan saya sampaikan tentang materi seni musik pada bab 4. Oke, berhubung kemarin adalah Hari Pahlawan, maka saya ingin kalian sejenak untuk mengheningkan cipta terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mengheningkan cipta selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai ya materi hari ini, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa aja alat musik tradisional? Ada yang sudah pernah lihat atau ada yang sudah pernah dengarkah? Nah, di sini nanti kita akan bahas ya tentang teknik bermain alat musik tradisional ada apa aja. Baiklah, next. Instrumen musik tradisional banyak macamnya. Selain dibagi berdasarkan sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dilihat berdasarkan bentuknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk tabung, merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar dari bambu. Bisa juga menggunakan bahan lain seperti kayu dan logam. Contoh alat musiknya adalah angklung. Yang kedua adalah bentuk bilah, berbeda dengan bentuk tabung. Bentuk bilah tidak memiliki rongga, ada yang berbentuk datar dan cembung. Contoh alat musiknya adalah gambang, kolintang, dan saron. Yang ketiga ada bentuk pencon. Bentuk pencon adalah istilah yang berasal dari bahasa Jawa, pencu, yang berarti bagian yang menonjol dari bidang datar atau yang dianggap datar. Berikut ini
Contoh alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama, kentongan. Dia berbentuk tabung. Kentongan adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau kayu jati yang dipahat. Yang kedua, talempong. Talempong itu berbentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional asal Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Yang ketiga, ada gambang. Gambang itu berbentuk bilah. Adalah alat musik pukul tradisional asal Jakarta, bentuknya datar, bahan gambang terbuat dari bilah bambu. Yang keempat, saron. Saron berbentuk bilah. Saron adalah alat musik pukul tradisional asal Jawa Tengah, bentuknya datar, agak cembung, terbuat dari bahan logam kuningan. Berikut ini adalah contoh gambar dari kentongan, talempong, gambang, dan saron. Bagaimana? Sudah tahu kan sekarang? Kita lanjut ya anak-anak. Selanjutnya, khasanah musik tradisional beragam dan tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kehadirannya bukan hanya dinikmati masyarakat daerah maupun masyarakat Indonesia saja, melainkan sudah pula melanglang buana hingga ke mancanegara. Jadi sudah banyak dikenal ya. Yang pertama ada angklung. Apakah kalian sudah pernah melihat angklung? Kalau belum, ada seperti pada gambar di video ya bentuknya. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Dictionary of the Sunda Language karya Jonathan Rick yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia menuliskan bahwa angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November tahun 2010. Yang kedua ada beduk. Pasti kalian sudah tahu ya apa itu beduk. Beduk adalah alat musik tabuh seperti gendang. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual keagamaan atau politik. Di Indonesia, sebuah beduk biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembayang. Beduk terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon enau sepanjang kira-kira 1 meter atau lebih. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Bila ditabuh, beduk menimbulkan suara yang berat, bernada khas, rendah, tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Bonang barung.
Nah, yang ketiga ini adalah bonang barung. Bonang barung adalah salah satu bagian dari seperangkat gamelan Jawa. Bonang terbagi menjadi dua, yaitu bonang barung dan bonang penerus. Bonang barung berukuran sedang, beroktav tengah sampai dengan tinggi. Adalah salah satu dari instrumen-instrumen pemuka dalam ansambel. Khususnya dalam teknik tabuhan pipilan, pola-pola nada yang selalu mengantisipasi nada-nada yang akan datang dapat menuntun lagu, instrumen-instrumen lainnya pada jenis gending bonang. Bonang barung memainkan pembuka gending, menentukan gending yang akan dimainkan dan menuntun alur lagu gending. Pada teknik tabuhan imbal-imbalan, bonang barung tidak berfungsi sebagai lagu penuntun. Ia membentuk pola-pola lagu, jalin-menjalin dengan bonang penerus. Dan pada aksen-aksen penting bonang boleh membuat sekaran atau dalam artian lagu-lagu hiasan, biasanya di akhiran kalimat lagu. Bonang ini biasa kita lihat pada gamelan ya, gamelan Jawa. Selanjutnya adalah calung. Ada yang udah pernah lihat calung? Calung mirip-mirip seperti angklung ya. Nah, calung ini adalah alat musik Sunda yang merupakan prototipe atau purwarupa dari angklung, jadi hampir menyerupai. Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Cara memainkan calung adalah dengan menabuh atau memukul batang dari bambu tersebut. Oke, next, selanjutnya ada kolintang. Kolintang adalah alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong tergantung yang lebih besar dan drum. Kolintang merupakan bagian dari budaya gong Asia Tenggara yang telah dimainkan selama berabad-abad di Kepulauan Melayu Timur, Filipina, Indonesia Timur, Malaysia Timur, Brunei, dan Timor. Alat musik ini berkembang dari tradisi pemberian isyarat sederhana menjadi bentuk seperti sekarang. Kegunaannya bergantung pada peradaban yang menggunakannya. Dengan pengaruh dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Barat, kulintang merupakan tradisi gong yang terus berkembang. Alat musik ini terbuat dari kayu lokal yang ringan namun kuat seperti telur, bandaran wenang, kaki kayu cempaka, dan yang mempunyai konstruksi fiber paralel. Nama kolintang berasal dari suaranya. Selanjutnya ada saluang. Saluang adalah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Saluang ini menyerupai seperti seruling ya bentuknya. Lanjut, ada alat musik tradisional sasando. Sasando adalah sebuah alat instrumen petik. Instrumen musik ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Secara harfiah, nama sasando menurut asal katanya dalam bahasa Rote, sasandu, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Konon, sasando digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7.
Bentuk sasando ada miripnya dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola, dan kecapi. Bagian utama sasando berbentuk tabung panjang yang biasa terbuat dari bambu. Lalu pada bagian tengah melingkar dari atas ke bawah seperti diberi ganjalan-ganjalan di mana senar-senar atau dawai yang direntangkan di tabung dari atas ke bawah bertumpu. Ganjalan ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senar. Lalu tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari semacam anyaman daun lontar yang dibuat seperti kipas. Wadah ini merupakan tempat resonansi sasando. Oke, yang terakhir ada tifa. Tifa nih instrumen musik pukul ya. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangkan isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Bentuknya pun biasanya dibuat dengan ukiran. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing. Tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian daerah lainnya seperti tari lenso dari Maluku yang diiringi juga dengan alat musik toto buang, tarian tradisional suku Asmat, dan tari gatsi. Alat musik tifa dari Maluku memiliki nama lain seperti tahito atau tihal yang digunakan di wilayah Maluku Tengah. Sedangkan di Pulau Aru, tifa memiliki nama lain yaitu titir. Jenisnya ada yang berbentuk seperti drum dengan tongkat seperti yang digunakan di masjid. Badan kerangkanya terbuat dari kayu dilapisi rotan sebagai pengikatnya dan bentuknya berbeda-beda berdasarkan daerah asalnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang saya sampaikan hari ini? Jika sudah, maka saya akhiri ya pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sebelumnya, kalian kerjakan tugas terlebih dahulu tepat pada waktunya ya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.